Di Monaco, keanggunan hadir dalam setiap helaan napas. Dari pelat nomor yang lebih mahal daripada mobil super hingga teh sore yang disajikan seperti ritual kerajaan. Ini bukan sekadar taman bermain untuk orang-orang super kaya. Ini adalah dunia, di mana setiap detail diukir dengan presisi dan kelas. Apakah Anda siap melangkah ke tempat di mana hidup indah bukanlah pilihan, tetapi cara hidup yang mutlak? Monaco, gaya hidup termewah di bumi. Monaco, negara kecil yang terletak di sepanjang pantai Mediterania, hanya memiliki luas sekitar 2 km persegi, lebih kecil dari lapangan golf standar di Florida. Namun jangan tertipu oleh ukurannya yang sederhana. Monaco bukanlah negara biasa. Ini adalah simbol mencolok dari kemewahan yang disempurnakan, di mana setiap sudutnya memancarkan kejayaan finansial dan kehadiran tak terbantahkan dari kalangan super kaya. Yang paling mencolok adalah bahwa sebagian besar penduduknya bukanlah warga asli Monegasque, melainkan individu dari seluruh dunia, jutawan, miliarder, bintang film, raja keuangan. Orang-orang yang mencari bukan hanya surga pajak, tetapi juga definisi baru tentang kebebasan pribadi. Surga tanpa pajak hanyalah permukaan. Yang benar-benar ditawarkan Monaco adalah pengalaman hidup dalam masyarakat, di mana tidak ada yang mustahil, dari privasi mutlak hingga pengalaman hidup yang di tempat lain hanya tinggal mimpi. Di sini, kekayaan bukan sekadar soal uang. Ini adalah berjalan di antara hutan Rolls-Royce, memulai hari dengan kaviar beluga dan mengakhirinya dengan pesta makan malam di kapal pesiar berlapis emas. Di Monaco, uang dan status bukanlah tujuan, melainkan fondasi dari cara hidup yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Pelat nomor seharga apartemen, sarapan dengan kaviar beluga, dan tetangga yang mengendarai Bugatti alih-alih skuter. Siap mencoba hidup di Monaco, atau tetap setia pada mie instan dan ojek daring? Tinggalkan impian Monaco Anda di kolom komentar. Wanita Monaco, ikon keanggunan. Di negara di mana setiap detail dikurasi untuk mencerminkan kelas, para wanita Monaco bukan sekadar warga negara. Mereka adalah perwujudan budaya yang penuh dengan keanggunan, kelembutan, dan kekuatan. Di sini tidak ada tempat untuk pertunjukan vulgar atau tren sesaat, hanya kehalusan abadi yang terpancar dari langkah mereka, tutur kata, dan kehadiran mereka. Harapan hidup rata-rata 93 tahun bagi wanita di Monaco bukan hanya hasil dari layanan kesehatan kelas dunia, tetapi juga berasal dari kehidupan yang seimbang dan disiplin, di mana kesehatan mental dihargai sama pentingnya dengan fisik. Mereka tidak mengejar masa muda yang fana, melainkan karisma yang matang, ketenangan yang anggun, dan keanggunan yang tumbuh seiring waktu. Kemampuan berbicara banyak bahasa adalah hal biasa, tetapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana mereka menggunakan bahasa sebagai alat sosial. Mereka tidak hanya berbicara fasih dalam bahasa Prancis, Inggris, atau Italia, mereka tahu cara menggunakan nada, konteks, dan irama untuk membangun koneksi dan meninggalkan kesan mendalam. Ini membuat mereka sangat piawai memperluas lingkaran sosial, terutama dalam pernikahan lintas negara, sesuatu yang membuat Monaco unggul di dunia. Di sini, pernikahan bukan sekadar peristiwa hidup, tetapi deklarasi budaya, status, dan aliansi finansial. Seringkali diliput oleh media, foto pernikahan kerap memancarkan nuansa kerajaan, di mana pengantin wanita bukan hanya mempelai baru, melainkan simbol intelektualitas dan pesona, duta Monaco yang memesona dunia dengan daya tarik tanpa takut. Pantai Larfoto, pantai termahal di Eropa. Di tempat di mana tanah bernilai seperti emas, keberadaan pantai publik seperti Larfoto sudah merupakan hal luar biasa. Tetapi Larfoto tidak berhenti hanya sebagai publik.
Ia mendefinisikan ulang kata tersebut dengan kecanggihan tiada banding. Ini bukan pelarian ke laut biasa, ini adalah catwalk alami, di mana fashion, arsitektur, dan estetika pribadi berpadu dengan lautan. Bikini di sini bukan sekadar pakaian renang, melainkan rancangan pilihan dari Versace, Chanel, atau Hermes, dipilih seolah-olah untuk pesta koktail di atas kapal pesiar mewah. Bahkan kacamata hitam dan sandal jepit bisa berharga ribuan euro. Bukan untuk pamer, tetapi karena Monaco tidak menerima sesuatu yang seadanya. Pasir dibersihkan dan diayak setiap hari. Kursi santai dibungkus dengan kain mewah pelindung UV yang berubah warna secara halus di bawah sinar matahari. Para pelayan menyajikan sampahnya Dom Perignon ke setiap klaster kursi santai. Suara ombak menjadi latar musik bagi simfoni halus dari denting gelas. Helikopter yang membawa eksekutif dari Dubai, dan melodi harpa yang melayang dari acara pribadi di atap terdekat. Larfoto bukan sekadar pantai, ini adalah simbol dari konsep publik baru, di mana kemewahan bukan mengecualikan, tetapi merangkul selama Anda memahami bahasa diam dari kecanggihan. Surga bagi hewan peliharaan kelas atas. Di masyarakat Monaco, di mana standar hidup didefinisikan ulang setiap hari oleh kalangan super kaya, hewan peliharaan bukan hanya teman, mereka adalah perpanjangan dari kepribadian pemiliknya. Seekor pudel yang mengenakan syal Hermes bukan sekadar hewan lucu, melainkan pernyataan berani tentang selera tinggi, perhatian teliti, dan gaya hidup yang dikurasi dengan sangat rinci. Di kompleks perumahan kelas atas, anjing dan kucing memiliki lift pribadi, ruang hidup khusus, bahkan staf pribadi yang mengajak mereka jalan-jalan setiap hari. Spa hewan peliharaan beroperasi seperti resor bintang 5, pijat batu panas, aromaterapi Prancis, mandi herbal, dan perawatan dengan gunting berlapis emas. Beberapa hewan peliharaan bahkan memiliki rekening bank sendiri, kartu medis khusus, dan menghadiri peragaan busana, berjalan di atas catwalk bersama model manusia. Tak seorang pun di Monaco mencibir melihat kucing Persia memiliki penata gaya pribadi atau mengikuti konsultasi gizi dengan pakar internasional, karena ini sesuai dengan logika hidup lokal. Jika Anda hidup indah, maka segala sesuatu di sekitar Anda juga harus indah, termasuk hewan peliharaan Anda. Di balik lapisan kemewahan terdapat nilai kemanusiaan yang unik, rasa hormat mendalam terhadap semua bentuk kehidupan. Saat Anda merawat makhluk kecil dengan pengabdian sejati, Anda tidak hanya menunjukkan kekuasaan, Anda mengungkapkan kedalaman budaya yang tidak dapat dibeli dengan uang semata. Teh sore bergaya aristokrat Prancis. Lebih dari sekadar santapan ringan, teh sore di Monaco adalah sebuah pernyataan budaya. Seperti tarian waltz lambat di aula berlapis emas Hotel Hermitage atau Hotel de Paris. Setiap langkah, dari menyeduh teh, mengaduk dengan sendok perak, hingga menuang susu ke dalam cangkir, mengikuti ritual tradisi bangsawan Prancis-Inggris. Teh-tehnya berasal dari perkebunan tertua di dunia. Darjeeling berkabut dari India, oolong pegunungan tinggi dari Taiwan, dan teh melati yang dipetik tangan dari Tiongkok. Tak ada yang tergesa-gesa di sini, teh pertama-tama dihirup aromanya, lalu dikagumi dan hanya disesap perlahan, seperti simfoni yang dikomposisikan untuk lidah. Disajikan bersama skon yang baru dipanggang, renyah di luar, lembut di dalam, dengan selai buah dan krim kental Devonshire. Semuanya disusun di atas baki perak yang dipoles, dihiasi bunga segar yang berganti sesuai musim. Dan di balik setiap cangkir teh terdapat percakapan yang tenang namun bermakna. Tempat para elit berdiskusi tentang seni, investasi berkelanjutan, atau warisan budaya yang memudar.
Di Monaco, teh sore bukan hanya tradisi. Itu adalah ruang penyembuhan jiwa, jeda mewah di tengah dunia yang terus bergerak. Inilah tempat di mana waktu seolah berhenti, bukan untuk berlalu, tetapi untuk mengingatkan kita. Jika dilakukan dengan benar, kelambatan adalah bentuk penyempurnaan tertinggi. Kuliner Adipati Elit. Di Monaco, kuliner jauh melampaui rasa. Ia adalah perpaduan seni, kekuasaan, budaya, dan identitas pribadi. Koki berbintang Michelin di sini bukan sekadar juru masak. Mereka adalah sutradara panggung, pendongeng lewat bahan-bahan, dan kurator dari pengalaman yang dijalani. Setiap hidangan adalah sebuah pertunjukan yang diatur dengan cermat, dari penyajian dan kontras warna hingga lapisan rasa. Semuanya dirancang sebagai mahakarya visual dan inderawi. Ikan cod yang dimasak perlahan dengan saus Bordeaux bukan hanya hidangan utama. Itu adalah dialog antara laut dan daratan, antara kekayaan anggur merah dan kesegaran parutan kulit lemon. Tart Galapian bukanlah pencuci mulut biasa. Itu adalah undangan menuju kenangan, di mana almond, buah kering, dan kulit renyah berpadu menjadi sesuatu yang elegan sekaligus menggoda. Dan porchetta yang diisi hati dan adas, renyah di luar, kaya dan lembut di dalam, menyatukan teknik pemanggangan tradisional Italia dengan presentasi bergaya Prancis, mengubah hidangan pedesaan menjadi simbol kemewahan tingkat tinggi. Setiap jamuan makan di Monaco adalah sebuah upacara, disajikan dengan anggur langka dari gudang pribadi yang hanya bisa diakses kalangan elite. Dan di ruang seperti ini, para tamu tidak hanya makan. Mereka menikmati, merenung, mendengarkan, dan yang terpenting, menegaskan status mereka lewat gaya kuliner yang mereka pilih. Jadi, bagaimana denganmu? Apakah kau rela menukar ramen tengah malam dengan COD yang dimasak lambat dan anggur dari gudang miliarder? Ataukah kau tipe yang akan makan porchetta dengan piyama? Tulis mimpi kuliner ala Monaco versi kamu di kolom komentar. Kami janji tak akan menghakimi. Terlalu keras. Festival Haute Couture, Saat Mode dan Filantropi. Berjalan di karpet merah yang sama. Jika di tempat lain festival berarti hiburan, maka di Monaco, festival adalah semacam ritual, tempat keindahan, belas kasih, dan seni mencapai bentuk tertingginya. Acara seperti Rose Bowl atau Festival Sirkus Monte Carlo bukan hanya megah dalam skala. Mereka adalah pertunjukan budaya yang dikurasi dengan presisi kerajaan. Rose Bowl yang disponsori oleh keluarga kerajaan dan diadakan setiap tahun di Salle des Étoiles, lebih dari sekadar gala. Setiap tahun, acara ini mengangkat tema artistik baru. Dari taman romantis Prancis klasik hingga lanskap futuristik, semuanya diwujudkan lewat busana haute couture. Gaun dari Dior, Chanel, Elie Saab, dan Valentino bukan hanya indah. Mereka adalah pernyataan kekuatan halus, estetika tinggi, dan seni kontemporer. Festival Sirkus Monte Carlo mengangkat konsep sirkus ke tingkat yang jarang terlihat di tempat lain. Pertunjukannya melampaui keterampilan. Mereka melambangkan keberanian, ketangkasan, dan dedikasi seni. Grup sirkus terbaik dunia tidak hanya menghibur, mereka membantu mengumpulkan dana untuk badan amal yang terkait dengan keluarga kerajaan. Di Monaco, seni tak terpisahkan dari kehidupan. Ia adalah media inspirasi, koneksi, dan tanggung jawab sosial. Sebuah gaun haute couture dapat menghasilkan ratusan ribu euro untuk amal. Sebuah pertunjukan sirkus tunggal bisa mengubah nasib satu komunitas. Inilah kemewahan yang punya makna, sesuatu yang hanya Monaco bisa hadirkan secara alami dan menyeluruh. Pariwisata kerajaan sejati.
Monaco bukanlah tempat untuk dikunjungi. Ini adalah tempat yang Anda masuki, seperti sebuah bab dari buku hidup, di mana setiap jalan dan pintu mencerminkan budaya kerajaan yang hidup. Istana Pangeran Monaco, yang bertengger di atas tebing Monacoville, bukan hanya kediaman keluarga Grimaldi, tetapi juga penjaga sejarah nasional sejak abad ke-13. Pergantian penjaga setiap hari dilakukan dengan presisi jam Swiss, bukan untuk memamerkan, tetapi untuk menghormati tradisi dengan rasa hormat yang tak tergoyahkan. Opera de Monte Carlo yang dirancang oleh Charles Garnier, arsitek yang sama di balik Paris Opera, adalah permata seni panggung Eropa. Dengan interior berlapis emas, dinding berselimut sutra, dan lampu gantung kristal, tempat ini lebih dari sekadar tempat opera. Ini adalah panggung di mana para elit menyentuh nada emosi terdalam. Museum Oceanografi Monaco, yang berdiri dramatis di atas Laut Tengah, memadukan sains, konservasi, dan keindahan arsitektur. Setiap akuarium dan spesimen adalah pengingat sakral tentang ikatan manusia dan laut, suatu sebab yang didukung penuh oleh Pangeran Albert II, seorang aktivis lingkungan yang aktif. Dan bagi mereka yang mencari tempat untuk bernapas, merenung, dan merasakan keindahan yang melampaui kata-kata, Taman Mawar Putri Grace adalah jawabannya. Lebih dari sekadar taman, ini adalah kenangan hidup dari ikon Putri Grace Kelly yang mengubah Monaco menjadi mimpi kerajaan abad ke-20. Monaco, surga finansial dan kerajaan yak. Monaco adalah surga bagi elit finansial, bukan hanya karena kebijakan bebas pajaknya, tetapi karena negara ini menawarkan segala yang dibutuhkan uang, bukan hanya untuk tumbuh, tetapi juga untuk bersinar. Dengan kerangka hukum yang fleksibel, perlindungan aset yang ketat, konektivitas global yang lancar, dan keamanan pribadi mutlak, negara kecil ini telah menjadi markas diam-diam dari banyak konglomerat global. Namun permatanya adalah Port Hercules, pelabuhan yak termewah di dunia. Satu tempat berlabuh bisa menyamai harga penthouse di New York. Yak di sini bukan alat transportasi. Mereka adalah manifestasi dari kelas, pemahaman gaya hidup mewah, dan kebebasan yang telah dioptimalkan oleh pemiliknya. Setiap yak adalah semesta mini, dengan landasan helikopter, gudang anggur pribadi, jacuzzi terbuka, dan aula konser mini. Ruang yang hanya benar-benar dihargai oleh mereka yang memahami nilai privasi dan kehidupan tingkat tinggi. Di sini, tak ada yang bertanya siapa Anda. Memiliki tempat berlabuh sudah cukup untuk membuat kalangan elit mengangguk dengan pengakuan diam. Yang satu ini memang milik Monaco. Keuangan, yak, dan seni hidup di Monaco ini bukanlah ranah terpisah. Mereka saling terkait, saling mendukung, dan saling mengangkat, menciptakan kerajaan tanpa batas, di mana kekayaan diukur bukan dengan angka, tetapi dengan kecanggihan dan penguasaan. Bahasa kaum super kaya. Di Monaco, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah kode budaya khusus yang tersirat dalam tatapan, gerakan, pilihan jam tangan, atau cara seseorang mengangkat gelas. Di dunia di mana semua orang kaya, kata-kata berlebihan menjadi tak perlu. Anggukan halus, dentingan gelas yang tepat waktu, jam tangan langka Patek Philippe, salah satu dari hanya 5 yang pernah dibuat, berkilau di pergelangan tangan saat matahari terbenam. Semuanya menjadi perkenalan yang lengkap. Tak ada yang membagikan kartu nama, tak ada yang berkata, inilah saya. Karena di Monaco siapa dirimu ditentukan oleh hal-hal yang sengaja tidak kamu ucapkan. Kekayaan, kekuasaan, atau aset tidak pernah disebut secara langsung. Orang Monegasque berbicara tentang posisi artistik di Teluk, investasi penuh jiwa, atau apartemen yang tahu cara diam. Metafora-metafora ini mengungkap lebih banyak dari sekadar angka.
Kemewahan, jika harus dijelaskan dengan kata-kata, tidak lagi menjadi kemewahan. Itulah aturan emas Monaco. Di sini, kau tak bisa pura-pura pantas berada. Tak ada yang memeriksa saldo rekeningmu. Mereka membacamu dari penampilanmu, cara mendengarkanmu, dan cara kau meninggalkan pesta namun tetap tak terlupakan. Di dunia ini, kehalusan adalah kekuatan tertinggi, dan bahasa adalah seni yang hanya dikuasai oleh mereka yang benar-benar memahaminya. Apakah kamu fasih berbahasa Monaco? Bisakah kamu menjalani percakapan penuh hanya dengan tatapan dan jam tangan? Atau kamu akan secara tak sengaja merusak suasana dengan berkata, "Mobilnya keren, bro"? Ceritakan pada kami, apa pernyataan kemewahan diam versimu? Monacoville, jantung sejarah yang menjaga jiwa di tengah kota Berlian. Monacoville juga dikenal sebagai Le Rocher, Sang Batu, bukan hanya distrik tertua di negara ini, tetapi juga tempat di mana Monaco menghembuskan napas sejarah dan merenung dalam warisan. Bertengger di tebing setinggi 60 meter menghadap Laut Mediterania, tempat ini terasa seperti momen yang tergantung dalam waktu, terjaga hampir sepenuhnya seperti berabad-abad lalu. Melangkah ke Monacoville seperti memasuki film abad pertengahan yang tak pernah berhenti bergulir. Gang berbatu, pintu kayu tua yang penuh aroma, dan dinding batu yang tampaknya menyimpan napas abad ke-17. Semua itu menjadikan distrik ini sebagai jantung tak tidur bangsa. Istana Kerajaan Grimaldi yang terletak di pusat kota tua, lebih dari sekadar simbol kekuasaan, itu adalah tempat suci yang menjadi rujukan warga Monegasque, layaknya orang Italia memandang Vatikan. Di balik istana, perpustakaan kuno menyimpan dokumen langka, peta laut tua, surat-surat kerajaan, jurnal penjelajah, museum hidup tentang penemuan dan kesetiaan. Di era digital di mana segalanya bisa disalin atau diganti, Monacoville tetap menjadi deklarasi. Kemakmuran tak hanya datang dari kekayaan, tetapi dari pengetahuan tentang siapa dirimu dan dari mana asalmu. Ini bukan sekadar tempat wisata. Ini adalah jiwa dari kerajaan Berlian yang dibangun di atas batu, budaya dan kenangan. La Condamine, kawasan sunyi. Sementara distrik lain di Monaco menjadi panggung mode, supercar, dan pesta gemerlap, La Condamine adalah ruang meditasi bagi para elite yang matang secara kehidupan. Ini adalah tempat di mana kebisingan diminimalkan, bukan hanya lewat teknologi, tetapi lewat perilaku budaya. Semua kendaraan di sini wajib menggunakan mesin listrik. Keputusan yang diambil bukan hanya demi lingkungan, tetapi demi pengalaman hidup. Tak ada deru mesin, tak ada klakson. Hanya suara langkah kaki di atas batu dan nyanyian burung dari balkon. Percakapan yang jarang terjadi dilakukan lewat tatapan, bahasa tubuh, dan kehadiran. Di La Condamine, kau tak akan menemukan pertunjukan kekayaan. Rumah-rumah di sini tidak besar ataupun mencolok, tetapi setiap detail, dari nomor rumah hingga bel pintu dan gagang gerbang, dirancang khusus, menyuarakan kepribadian secara diam-diam. Orang-orang di sini tak perlu membuktikan apapun. Keheningan mereka menandakan mereka yang telah memainkan semua permainan dan kini hanya mempertahankan yang penting, kedamaian sejati. Inilah tempat di mana kemewahan tak terletak pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tak terdengar. Di dunia di mana semua orang ingin diperhatikan, La Condamine adalah tempat di mana ketiadaan suara adalah kehadiran paling kuat. Plat nomor lebih mahal dari supercar. Di Monaco, di mana semua orang memiliki supercar, menjadi berbeda bukan soal kendaraan, melainkan plat nomor yang menempel padanya. Plat pendek seperti F1, P, atau 1MC bukan sekadar lambang pribadi.
Mereka adalah penanda status di dunia di mana tak seorang pun butuh pengantar. Satu pelat bisa bernilai ratusan ribu hingga jutaan dolar, lebih mahal dari Bugatti atau Ferrari tempatnya dipasang. Namun nilai sejatinya terletak pada kelangkaan. Meskipun kamu bisa membeli 10 mobil yang identik, pelat P hanya ada satu dan tidak akan pernah diduplikasi. Layaknya memiliki sebuah lukisan Picasso, memiliki pelat nomor langka di Monaco adalah cara untuk berkata, "Saya berada di liga berbeda," tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lelang pelat dilakukan secara diam-diam namun intens, di mana para super kaya bersaing menggunakan minimalisme sebagai senjata pilihan. Setelah dimiliki, banyak pemilik yang memajang pelat tersebut sebagai bagian dari koleksi seni mereka, digantung di garasi seperti medali berharga. Di Monaco, kekuasaan tidak selalu terdengar nyaring. Ia berdiam tenang dalam dua karakter baja timbul, dihormati layaknya lencana kehormatan yang sunyi. Hidup tanpa kebisingan atau kesibukan. Di Monaco, kamu bisa mendengar langkah kakimu sendiri bergema di pusat kota, sesuatu yang mungkin hanya bisa diharapkan di biara terpencil atau desa-desa tenang di Eropa. Tapi di sini, itu hanyalah kehidupan sehari-hari. Tak ada klakson, tak ada deru mesin, tak ada percakapan keras. Hanya angin Mediterania, irama ombak, dan keheningan dalam yang dijaga sebagai bagian dari identitas nasional. Tak ada tunawisma, tak ada pengemis pinggir jalan, bukan karena Monaco bebas dari ketimpangan, tetapi karena bertahan hidup di sini ditentukan oleh kemampuan finansial. Biaya hidup yang sangat tinggi membuat komunitas ini secara alami terdiri dari mereka yang telah melewati setiap tantangan ekonomi untuk hidup dalam masyarakat di mana keteraturan, disiplin, dan kesantunan menjadi yang utama. Tak ada dorongan, tak ada tergesa-gesa. Hidup di Monaco bergerak seperti ketukan simfoni lambat, di mana orang tahu persis kemana mereka pergi, mengapa mereka pergi, dan untuk apa. Setiap tindakan punya tujuan, setiap gerakan disengaja. Itulah sebabnya keheningan di sini bukan kehampaan. Itu adalah hasil dari masyarakat yang memilih sedikit tapi mendalam, diam tapi memuaskan, tenang tapi berkelas. Di Monaco, keheningan bukanlah hal yang ditakuti. Itu adalah sesuatu yang layak diidamkan. Ia tidak membangkitkan kesepian, tetapi kebebasan mutlak. Untuk hidup tanpa gangguan, berjalan tanpa persaingan, bernapas tanpa pertahanan. Biaya hidup tinggi, namun bisa diatur dengan perencanaan cerdas. Monaco terkenal dengan biaya hidup yang tinggi, tapi kisah sebenarnya bukan pada angka-angkanya, melainkan pada nilai di balik setiap dolar yang dibelanjakan. Dengan pengeluaran bulanan rata-rata $4.500 hingga $8.000, Monaco mungkin tampak menakutkan. Tetapi bagi mereka yang merencanakan dengan bijak, ini jauh dari zona terlarang bagi kelas menengah strategis. Tinggal bersama, berbagi apartemen dengan pemandangan laut bersama teman, dapat mengubah biaya yang tampaknya mustahil menjadi sesuatu yang sangat terjangkau. Memilih produk lokal daripada barang impor mewah, memanfaatkan perpustakaan, taman umum, dan pameran gratis. Ini adalah cara untuk menjalani Monaco tanpa harus membelanjakan seperti jutawan. Dan keunggulan utama, Monaco tidak memungut pajak penghasilan pribadi. Bagi pekerja jarak jauh, ini pada dasarnya berarti penggandaan gaji secara legal. Ketika seluruh pendapatanmu tetap di kantongmu, biaya hidup tinggi tiba-tiba tampak seperti pertukaran yang layak untuk kebebasan finansial sejati. Yang paling penting, Monaco bukanlah tempat untuk menabung. Ini adalah tempat untuk menikmati pengalaman hidup paling berkelas yang bisa dibeli dengan uang. Keamanan mutlak, lingkungan bersih, layanan kesehatan kelas dunia, dan kenyamanan langka tinggal di antara orang-orang yang tak pernah menyombongkan diri, namun selalu membawa diri seolah mereka tahu persis posisi mereka di peta dunia.
Sky Buses, saat perjalanan menjadi pengalaman kerajaan. Meskipun menjadi rumah bagi ribuan jutawan dan miliarder, Monaco tidak memiliki bandara sendiri. Sekilas, ini tampak merepotkan, namun sebenarnya ini adalah ciri khas Monaco, tempat di mana optimalisasi tidak datang dari ukuran, melainkan dari kecanggihan mutlak. Alih-alih bandara, Monaco mengoperasikan sistem helikopter layaknya jalur bus mewah, menawarkan koneksi terus-menerus ke Bandara Nice-Côte d'Azur di Prancis, hanya 7 menit penerbangan. Tak ada pemeriksaan keamanan yang melelahkan, tak ada antrean padat, penumpang cukup masuk ke lounge pribadi, menyeruput sampahnya, dan naik helikopter mewah yang lepas landas dengan lembut seperti jalan-jalan di udara. Selama musim puncak, penerbangan dijadwalkan dengan presisi jam Swiss, berangkat setiap beberapa menit, menciptakan jalan raya udara eksklusif untuk kaum elit. Ini bukan sekadar moda transportasi. Ini adalah pernyataan gaya hidup. Cepat, senyap, elegan, dan eksklusif. Di Monaco, bandara tidak dibutuhkan untuk terhubung dengan dunia. Karena dunia telah dirancang untuk terhubung dengan Monaco. Setiap penerbangan singkat adalah deklarasi halus. Kami tak perlu banyak melakukan, karena semuanya sudah disempurnakan untuk kami. Belanja sebagai privilege kaum super kaya. Di Monaco, belanja bukan tindakan konsumtif, melainkan ritual identitas pribadi. Tak ada McDonald's, tak ada H&M, tak ada jaringan supermarket murah. Di sini, daya tarik massal adalah hal tabu, dan hal-hal yang paling didambakan adalah yang eksklusif, berkelas, dan hanya dipahami oleh mereka yang fasih dalam bahasa tak terucap dari kemewahan. Di sepanjang boulevard berpaving gading, butik-butik seperti Chanel, Hermes, Cartier, dan Louis Vuitton tampak seperti museum bergerak. Setiap etalase tak hanya menampilkan produk, tetapi menceritakan kisah tentang keterampilan tangan, warisan, dan kekuatan simbolik. Setiap tas, cincin, dan sepatu memiliki nilai tersembunyi, bukan pada label harganya, tetapi pada pesan yang disampaikan tentang selera dan kejelian pemiliknya. Bahkan belanja bahan makanan di sini terasa di luar dunia. Kaviar beluga, trafel putih dari Alba, daging sapi Wagyu Jepang, dan cokelat Swiss buatan tangan. Apa yang dianggap mewah di tempat lain muncul di keranjang belanja di sini seperti beras, gula, atau garam. Tak ada yang menyombongkan diri karena membeli barang mahal, karena itu hanyalah standar hidup di masyarakat, di mana estetika berkelas adalah norma budaya. Di Monaco, pengeluaran tidak mencerminkan kekayaan, tetapi otoritas estetika. Setiap barang yang kamu beli, setiap toko yang kamu masuki, bahkan cara kamu membayar, semuanya mengirimkan pesan. Orang Monegasque tak perlu banyak bicara, karena di sini belanja adalah bahasa kehadiran. Di Monaco belanja bukan tentang membeli, tetapi tentang membuat pernyataan. Jadi jika kamu masuk ke butik di mana setiap tas harganya setara dengan sebuah mobil, apakah kamu akan memilih dengan percaya diri? Atau berpura-pura hanya melihat-lihat? Ceritakan pada kami di kolom komentar. Jika kamu bisa memilih satu barang mewah untuk mengekspresikan kepribadianmu, apa yang akan kamu pilih? Setiap inci lahan disempurnakan demi prestis. Di Monaco, di mana setiap sentimeter persegi tanah lebih berharga daripada berlian, perbedaan sejati tidak terletak pada nilai finansialnya, tetapi pada kesempurnaan yang diterapkan pada setiap detail terkecil dari ruang hidup. Pohon di sini tidak dipilih hanya untuk teduh. Mereka dipilih karena bentuk kanopinya, bagaimana cahaya memantul di setiap daun, dan kemampuannya mempertahankan warna sepanjang tahun. Setiap batu paving dipasang dengan toleransi kurang dari 1 mm, bukan hanya agar pas, tetapi agar memantulkan sinar matahari selaras dengan lekuk alami Medan. Pot bunga tidak ditempatkan sembarangan. Mereka diselaraskan dengan sudut matahari pagi,
memastikan setiap bunga mekar pada momen cahaya terindah. Infrastruktur publik, dari tiang lampu dan pegangan tangan hingga rambu jalan, begitu minimalis hingga jika tidak dilihat dengan saksama, kau bisa mengira mereka tidak ada. Tapi itu disengaja, agar ruang bisa bersinar dengan sendirinya tanpa perlu tokoh utama. Bahkan plat nomor diperlakukan sebagai bagian dari lanskap. Pendek, ramping, dengan font custom, mencerminkan ideal estetika bahwa kekuatan harus diam dan indah. Puncak dari penyempurnaan, suara ketukan. Banyak apartemen mewah di sini dirancang dengan suara ketukan lembut seperti beludru, tidak mengejutkan, seperti pesan halus. Saya datang, tapi santailah. Saya menghargai ruangmu. Semua ini berbicara tentang satu kebenaran. Di Monaco, kemewahan tidak datang dari kemegahan, tetapi dari kesempurnaan dalam detail terkecil. Prestis tidak mengharuskanmu menengadah ke atas. Ia sudah berada di bawah kakimu, di batu paving, di pohon-pohon yang dirapikan setiap hari, dan dalam cara cahaya matahari memantul dari kaca seperti simfoni keheningan dan keanggunan. Monaco bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat untuk mengalami kesempurnaan dalam setiap detail. Dari keanggunan yang tenang hingga tatapan penuh arti, inilah tempat di mana kekayaan tidak dipamerkan, melainkan disaring menjadi gaya hidup. Jadi, jika kamu memiliki kesempatan untuk melangkah ke Monaco, apa momen tanda tangan kemewahanmu? Bagikan mimpi Monaco versimu di kolom komentar di bawah.